Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Mulhadi dari kelas PAI 2A PAI Tarbiyah. Semester 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli. Langsung ke poin pertama, yaitu perkembangan media. Perkembangan media mengacu pada evolusi dan perubahan yang terjadi dalam industri media serta cara manusia mengakses, menggunakan, dan berinteraksi dengan media lain waktu ke waktu. Ini meliputi perubahan dalam teknologi, format, distribusi, dan konsumsi media. Perkembangan media mencakup transformasi dari media tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi ke media digital seperti internet, media sosial, dan platform streaming. Selain itu, perkembangan media juga mencakup perubahan dalam peran media dalam masyarakat. Pengaruhnya terhadap budaya, politik, dan ekonomi, serta dampak teknologi terhadap cara kita berkomunikasi, mencari informasi, dan mengonsumsi konten media. Lanjut poin kedua, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, proses belajar mengajar pada akhirnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses realisasi pesan atau isi atau materi terbuka dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Terus, penyampaian pesan ini dapat dilakukan melalui simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal dan non-verbal atau visual, yang selanjutnya interaksi oleh penerima pesan. Yang nomor 2, oleh karena itu, dalam penyampaian pesan atau isi materi ajar agar lebih dapat diterima oleh peserta didik atau siswa, hendaknya menggunakan media pembelajaran. Diharapkan dengan pemanfaatan sumber belajar berupa media pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien. Nomor 3, pemahaman media masih sering dikacaukan dengan peralatan. Media atau bahan adalah perangkat lunak berisi pesan atau informasi pendidikan, biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan, sedangkan peralatan atau perangkat keras sendiri merupakan sarana untuk menyampaikan pesan yang terkandung pada media tersebut. Lanjut ke poin ketiga, yaitu macam-macam klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, berbagai cara dapat dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi media, yaitu contohnya yaitu media visual diam, media visual gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Terus yang kedua, sementara Edgar Dele mengadakan klasifikasi media pembelajaran menurut tingkat dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Lanjut, yang nomor 4 yaitu klasifikasi media pembelajaran Edgar Dale seperti contoh tersebut. Dan poin yang pertama yaitu klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman dari Edgar Dale dan dianut secara luas dalam menentukan media, alat bantu, serta alat peraga yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. Lanjut, yang nomor 5 yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut pakar. Yang pertama yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Azhar Arshad. Yang kedua, klasifikasi sumber belajar tidak jauh berbeda dengan bentuknya. Klasifikasi sumber belajar menurut Degeng dalam Azhar Arshad 2006 sebagai berikut, yaitu A. Pesan, apa informasi yang ditransmisikan. Yang B. Orang, yaitu siapa atau apakah yang melakukan
transmisi. C. Bahan, yaitu contohnya siapa, apakah, atau apakah yang menyimpan informasi. Yang D yaitu alat, contohnya siapa atau apakah yang menyimpan informasi. Dan yang selanjutnya E yaitu teknik, contohnya bagaimana informasi itu ditransmisikan. Yang terakhir F yaitu lingkungan atau latar, contohnya di mana transmisi tersebut. Kita lanjut nomor 6, yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Barthes. Yaitu Rudy Barthes mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya, yaitu suara visual berupa gambar, garis, dan simbol, dan gerak. Di sisi lain, Barthes membedakan antara media siar atau telekomunikasi dan media rekam, yaitu rekaman. Dengan demikian, media menurut taksonomi Barthes merangkumi 8 kategori, yaitu nomor 1 media audiovisual gerak, nomor 2 media audiovisual diam, nomor 3 media audio semi gerak, nomor 4 media visual gerak, nomor 5 media visual diam, nomor 6 media semi gerak, nomor 7 media audio, dan yang terakhir yaitu media cetak. Lanjut yang ke-8 yaitu klasifikasi yang nomor 7 yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Sunjana dan Ahmad Rifai. Sunjana dan Ahmad Rifai membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok, yaitu media grafis atau 2 dimensi, misalnya gambar, foto, dan grafik. Media 3 dimensi, misalnya model susun dan model kerja. Media proyeksi media, misalnya OHP dan media lingkungan alam. Lanjutnya nomor 8 yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut R. Murray Thomas, yaitu media diklasifikasikan berdasarkan jenjang pengalaman. Yang nomor 1 pengalaman dari benda asli, relief experience, misalnya bola. Nomor 2 pengalaman dari benda tiruan, yaitu pengalaman yang tiba-tiba muncul. Terus misalnya contohnya misalnya gambar dan foto. Nomor 3 pengalaman dari kata-kata, word only, misalnya buku dan program radio. Yang nomor 9 yaitu yang terakhir klasifikasi media pembelajaran menurut Soeparno. Yang pertama yaitu klasifikasi media berdasarkan cirinya, dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu media yang punya ciri tunggal, misalnya radio. Yang B, media yang memiliki karakteristik ganda, misalnya film dan TV. Klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi yang dibedakan menjadi 2, yaitu A, lama presentasi, yaitu presentasi sekilas, misalnya TV, dan presentasi tak sekilas, misalnya OHP. Yang B, sifat presentasi, yaitu presentasi kontinu, misalnya TV, dan presentasi tak kontinu, misalnya OHP. Klasifikasi media berdasarkan pemakainya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan jumlah pemakai, yaitu media untuk kelas besar atau kelas kecil dan belajar individu. Yang B berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai, yaitu media untuk TK, SD, SMP, SMA, dan PT, dan SMK. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.